Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepatutnya, sepantasnya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya tak bosan kita pelajari dan kita ikuti, serta syafaatnya mudah-mudahan bisa kita peroleh di hari akhir nanti. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-16 dari Babus Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata. Dan makalah atau nasihat yang ke-16, An Abi Sulaiman Ad-Darani, ya, diambil atau bersumber dari Abu Sulaiman Ad-Darani, ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Jadi nama panjangnya, nama aslinya Abdurrahman bin Atiyah, kunyanya Abu Sulaiman, karena anak pertamanya Sulaiman. Berarti Abu Sulaiman Ad-Darani itu dinisbahkan kepada tempat kelahirannya, ya, yaitu dari satu kampung yang bernama Darani, gitu ya. Wadarani qaryatun min qura Dimasko. Jadi kampung Daron ini adalah salah satu kampung yang ada di Damaskus. Berarti sekarang masuk di negeri Syria, ya. Mata sana khamsa asrata wa mi'ataini. Beliau wafat pada tahun 215. Jadi masih pada generasi abad yang ketiga, ya, Hijriyah. Nah, ini annahu qala fil munajat, ya, beliau pernah berkata di dalam munajatnya, ya, ya, munajat masih ingat ya dulu, nanti kita akan coba ingatkan kembali apa itu munajat, bedanya dengan doa bagaimana. Qala fil munajati ma'allahi ta'ala. Munajat itu secara sederhana maknanya adalah apa? Curhatan, ya, ya. Orang Jawa bilang gemeremengan gitu ya, apa? Ngomong-ngomong sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'allahi ta'ala. Nah, apa yang beliau ucapkan? Ilahi, duhai Tuhanku, la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika. Duhai Tuhanku, la in talabtani, jika engkau menuntutku, bidzanbi, karena dosa-dosaku, la atlubannaka bi afwika, maka niscaya aku akan menuntutmu karena apa namanya? Maghfirahmu, ya. Li'anna maghfirataka awsa'u min dunubi, karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ini. Wala in talabtani bi bukhli, dan jika engkau menuntutku karena, ya, kebakhilanku, karena kekikiranku, gitu, yaitu biman il wajibi, yaitu dengan menahan sesuatu yang wajib kita keluarkan, ya, artinya zakat, sedekah, ya, tidak mengeluarkan itu kan tentu berdosa, ya, ya. Auman isaili mimma fuddila indi, atau saya menahan tidak memberi
as-sa'il seorang pengemis, mimma dari apa fudilah yang dilebihkan indi padaku, la'atlubannaka bisakhaika, maka aku akan menuntutmu karena sifat-sifat kemurahanmu, kedermawananmu. Ai bikaramika, menuntutmu karena sifat kemuliaanmu. Wala in adkhaltanin nara, ya, dan jika engkau memasukkanku ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nar, ya, niscaya aku akan mengabarkan kepada semua ahli neraka, penduduk neraka, bi anni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah ini apa ya? Apa bahasa Jawanya? Munajat ya. Apa gemermengan? Ya, artinya ngomong, dan ini harus dipahami dalam konteks tasawuf ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini dipahami dalam fikih itu berbahaya. Masa Allah mau dituntut kan gitu kan? Nah, makanya ucapan seorang sufi begitu ya, itu sensitif gitu ya. Sensitif dalam arti kalau kita pakai kacamata fikih, maka itu akan melahirkan takdzir. Takdzir itu hukuman gitu ya. Coba kita perhatikan di sini. Duhai Tuhanku, jika engkau menuntutku karena dosa-dosaku, maka aku akan menuntutmu karena ampunan. Ya, tak? Kalau manusia sih memang sudah potensinya salah, gitu. Tapi engkau ya Allah, ya, engkau kan maha pengampun, gitu. Ya, maka kalau aku dosa, engkau tuntut, maka aku tuntut kamu dengan sifat ampunanmu, di mana rahmatmu itu lebih luas dari segala dosa-dosa hamba. Kalau manusia potensial berbuat salah, engkau kan enggak punya potensi berbuat zalim, gitu ya. Nah itu. Ini kalau dipahami secara fikih kan bisa keliru, makanya bisa munculkan takdzir. Takdzir artinya hukuman, gitu ya. Makanya gemermengan orang sufi itu sensitif, ya. Sepanjang dia tidak keluar dari syariat, ya, maka masih wajar. Tetapi kalau dia keluar, nah ini, ya, maka itu mudah salah dipahami, gitu ya. Gampang disalah pahami. Ini di dalam dunia sufi namanya sakhotat ya. Jadi gemermengan yang itu apa ya, semacam ngeracau begitu, gitu ya. Nah, harus dipahami dalam konteksnya sesuai dengan perspektif batiniannya. Kalau enggak bisa salah kalau memahami dalam secara literalnya, ya. Nah ini namanya syatohat kalau dalam dunia tasawuf, apa istilahnya, yang ngeracau gemermengan, gitu ya. Nah ini li'anna maghfirataka awsa' min dzunubi, karena ampunanmu itu lebih luas dari segala dosa-dosaku. Ya, wala in talabtani bi bukhli, kalau engkau menuntutku, menghukumku karena kekikiranku, ya, artinya karena bakhilku, gitu ya. Ya. La atlubannaka bisakhaika, maka aku akan menuntutmu ya karena kemurahanmu, kedermawananmu. Ya, manusia punya potensi berbuat salah, kadang-kadang ada bakhilnya, gitu ya. Ya. Tetapi engkau kan tidak begitu, gitu ya. Nah ini maksudnya. La atlubannaka bisakhaika. Wala in adkhaltanin nara, kalau engkau memasukkanku ke dalam nerakamu, gitu ya. La akhbartu ahlan nari, maka niscaya aku umumkan kepada semua penduduk neraka, bi anni uhibbuka, kalau aku mencintaimu. Nah ini. Mari coba kita eksplorasi ya, apa maknanya. Oke. Jadi ini dari seorang ya sufi lah dalam bahasa sekarang ya, atau yang menyebut juga waliullah, gitu ya. Ini diceritakan di dalam kitab Hilyatul Aulia, gitu ya. Jadi kumpulan dari tulisan yang menceritakan tentang para aulia, para wali-wali, gitu ya. Nah, kadang-kadang membaca tentang mereka itu memang tidak apa ya,
muda, gitu, dalam pengertian muda, perspektifnya harus kita samakan frekuensinya, gitu. Kalau tidak, kita banyak salah memahami. Kalau kita pahami secara literal, ya. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Atiyah. Ya, tadi disebutkan. Sedangkan nama aslinya adalah ya Abu Sulaiman. Ya, Abdurrahman nama aslinya, kunyanya adalah Abu Sulaiman. Ad-Darani dinisbahkan pada daerah kampung yang bernama Daran, perkampungan atau desa di selatan Damaskus, tempat di mana beliau ya dilahirkan dan tutup usia meninggal, dikuburkan di sana di tahun 215 Hijriah. Nah ini adalah ucapan beliau di dalam munajatnya. Nah, munajat itu apa? Masih ingat dulu ya? Apa beda antara munajat dengan doa? Ya. Kalau ad-du'a'u huwa as-su'al. Doa itu ada permintaan di situ. Wat tolab. Kalau dibedakan, walaupun banyak yang menyamakan, ya, karena inti dari munajat juga sebenarnya permohonan, gitu ya. Walaupun tidak tersampaikan secara langsung, bahasanya seperti doa langsung. Ya Allah, saya minta ini, minta itu, gitu ya. Nah, kalau munajat biasanya dengan bahasa-bahasa yang sesungguhnya di situ ada pujian tentang kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaannya secara tersirat saja. Nah, ad-du'a huwa as-su'alu wa talab minallah. Jadi doa itu permintaan ya kepada Allah liyaqdiyal hajat, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Amal munajat faya laysat talaban, sedangkan munajat itu bukan talab, bukan permintaan, bal mukhatabatullahi ta'ala, tetapi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal hadisu ilaihi bikullil khudu, ya, berbincang-bincang dengannya secara khudu, tunduk patuh penuh kerendahan hati, wa bikulli ma fi qalbika, dan mencurhatkan segala apa yang ada di dalam hatimu. Ad-du'a huwa naw'un min anwa'il ibadat. Doa itu adalah bagian dari ibadah allati yataqarrabu bihal abdu ila Allah taala, yang dengannya seorang hamba mendekat kepada Allah. Wal munajat, sedangkan munajat ya mukhatabatullahi sirran. Munajat itu ya ngomong-ngomong dengan Allah, berbincang-bincang, berkomunikasi bersama Allah sirran, secara sembunyi-sembunyi, ya. Wa munadatullah ta'ala li usrin, dan memanggil-manggil Allah, menyeru-nyeru kepada Allah karena usrin, karena kesulitan, wahammin, ya, kegelisahan, wadhiqin, kesempitan, asabal abda, yang menimpa seorang hamba, wa tabqa fi nafsihi, dan menetap kesulitan itu di dalam dirinya, la ahad ya'lam, yang tidak ada seorang pun tahu, ya, ya, tentang itu semua siwallahi ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya munajat kok kemudian dikabar-kabarkan kepada manusia, maka itu berarti sudah tidak sesuai dengan makna munajat. Munajat itu ya antara rahasia antara saya dengan Allah, gitu. Nah ya, tapi ini munajatnya Abu Sulaiman Ad-Darani kok sampai kepada kita, ya. Ya mungkin bisa jadi murid-muridnya dan sebagainya yang kemudian mengabadikan itu, gitu, sebagai satu nasihat, gitu ya. Nah, ilahi la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika. Ya. Ini kalau kita pahami secara literal mudah salah, gitu ya. Maka kita harus pahami dalam konteks bahwa kita tidak boleh berputus asa, ya, dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam konteks ketika kita terjatuh dalam dosa, maka jangan kemudian kita ini terbelenggu dalam dosa itu sehingga kita kemudian lupa atau enggak berani atau sengaja kita melupakan bahwa Allah itu memiliki ampunan yang demikian luas, bahwa manusia
mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Dzunub, dosa-dosa. Nisyan, alpa. Khata' atau akhta', salah. Itu manusia. Maka kalau nggak salah bukan manusia. Ya, kebalikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana Allah itu melekat di dalam dirinya apa? Afwun, memaafkan. Maghfiratun, mengampuni. Maka disebut dengan ghafur, ghaffar, ya, ghafir. Ya. Kalau tidak begitu, maka itu bukan Allah gitu. Nah, ini. Apalagi Allah memiliki rahmat. Ya. Maka bahasa kasarnya itu begini, ya Allah, aku ini kan manusia, potensi untuk berbuat salahnya besar. Tapi engkau kan ya, zat yang melekat di dalam dirimu, ampunan, maaf, dan rahmat. Maka kalau engkau menuntutku karena kesalahanku, maka aku akan ingatkan bahwa engkau punya rahmat yang demikian luas. Engkau punya ampunan yang itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Nah itu artinya sebenarnya ini adalah dalam konteks yang lain apa? Rayuan kan gitu ya. Rayuan. Ya. Dalam makna yang lebih tegas lagi, sesungguhnya ini kan adanya satu i'tiraf, pengakuan bahwa hamba ini rendah, bahwa hamba ini potensi salah, saya ini bukan siapa-siapa, dan engkau adalah zat yang maha kuasa, maha segalanya, engkau yang maha luas ampunanmu. Nah itu. Kira-kira dari sini bisa kita pahami apa Bapak Ibu? Justru kalau kita pahami secara mendalam, ini adalah pengakuan tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah. Bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha mengampuni, maha memberikan maaf, maha luas rahmatnya. Gitu. Nah itu ya, jadi konteksnya di situ. Sehingga kalau kita memahaminya secara literal dalam perspektif lahiriah fikih, ya bisa keliru. Yang kedua adalah konteksnya adalah apa? Ya, mengingatkan kita semua tidak boleh berputus asa ketika kita terjatuh dalam kesalahan. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah mengingatkan kita, ya, bahwa keputusasaan untuk memperoleh rahmat itu justru ya dosa, gitu ya. Kita lihat ayat ini. Qul ya ibadi, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang tengah melampaui batas ya, dalam berbuat salah terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kita ini sudah berbuat salah, itu dosa, lalu kemudian kita menganggap bahwa Allah itu tidak bisa mengampuni. Itu juga apalagi itu lebih berbuat dosa lagi, karena kita berarti tidak mengakui Allah maha mengampuni. Ya, nah ini kecuali dosa syirik tentunya ya. Allah mengatakan semua dosa diampuni kecuali syirik kan. Tetapi itu kan fikih ya. Tapi kan kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Yang penting saya sudah berbuat syirik misalnya, naudzubillah min dzalik, yang penting saya terus berusaha untuk memohon ampunan, menggedor pintu maaf dan maghfirah dari Allah dengan cara bertaubat sungguh-sungguh, tidak lagi mau mengulangi, ya, maka atas rahmat Allah kita nggak tahu kan. Allahu a'lam. Yang penting kita tidak boleh berputus asa. Ya sudahlah, saya berbuat dosa, pasti dia akan pernah diterima oleh Allah, maka kemudian lanjutkan saja dosanya. Ini kan lebih parah lagi begitu. Nah ini, oleh karena itu la taqnatu mir rahmatillah. Ini bisa kita jadikan pegangan ya. Tapi ya jangan kemudian kalau gitu saya berbuat salah teruslah dengan sengaja. Ya tentu nggak boleh juga begitu. Ya, ada kalanya kita memang alpa, lalai.
lalu kemudian kita melanggar batas. Nah, ketika kita sadar akan itu, segeralah kita bertaubat. Jangan punya anggapan bahwa Allah itu tidak akan pernah mengampuni kita. Nah, itu berarti tanda kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ubah mindset kita bahwa Allah itu identik dengan al-afu, al-maghfirah, ar-rahmah. Ya. Maka kalau kita pernah berbuat salah, maka kita sungguh-sungguh menuntut Allah ampunannya, ya, menuntut Allah pintu maafnya, rahmatnya, ya, dengan cara kita kembali kepada Allah, bertaubat, ya, punya tekad, lalu kemudian kita ijawantahkan dalam perilaku kita untuk tidak mengulanginya, lalu kita beristiqomah di situ. Nah ini, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunubah jami'a. Ini firman Allah lah. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Nah, coba. Ya, semuanya. Ini kan luar biasa ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah lagi maha penyayang, rahim, yang rahmatnya demikian luas. Nah, ya. Di dalam tafsir ini, Min Fathil Qadir, ya, saya tuliskan di sini, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, ya, salah seorang profesor di Universitas Islam di Madinah, beliau mengatakan bahwa surat Az-Zumar ayat 53 ini merupakan ayat yang paling memberi harapan besar. Ini saya tuliskan catatan kakinya di sini. Ya, sebab ayat ini mengandung kabar gembira yang paling agung bagi kita. Dengan kabar gembira yang paling agung, ya, karena manusia itu potensinya salah, gitu. Ya, maka jangan sampai kesalahan ini kemudian membelenggu cara pikir kita sehingga kita melupakan bahwa Allah itu Maha mengampuni, memunculkan harapan, terus kita berharap untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini memberikan kabar gembira yang besar bagi kita semuanya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah juga pernah bersabda, gitu ya, hadits qudsi, di mana Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga, ya, sehingga menjadi maksum, yang terjaga para nabi dan rasul. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, mohon ampunlah kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli beberapa banyak dosanya. Ini matching ya, relevan dengan ayat tadi, la taqnatu mir rahmatillah tadi, riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Jadi ditegaskan di dalam hadis qudsi ini, sebesar apapun dosamu, jangan berputus asa, ya, untuk mendekat kepada Allah, mengais ampunannya, menggedor pintu maafnya. Gitu. Nah ini, ya. Nah ini sejalan dengan munajatnya Abu Sulaiman tadi, gitu. Walaupun dengan bahasa yang provokatif ya, ya bahasanya, kalau engkau menuntutku karena dosa-dosaku, menghukumku karena dosa-dosaku, ya aku rela ya Allah, tetapi aku juga akan menuntutmu karena ampunanmu, gitu ya. Ya, dengan kata yang lain, katanya engkau maha pengampun, kan gitu tahu dalam bahasa kasarnya. Ya, kok engkau tidak mengampuni dosaku, bahkan kemudian menghukumku. Nah, gitu. Ya, bahasa-bahasa apa ya, ngokonya begitu kira-kira ya. Nah, seringkali memang bahasa orang-orang sufi itu bahasa-bahasa yang apa ya, ya kalau bahasa Jawanya ya ngoko ya, menganggap Tuhan seperti ya teman karibnya begini, gitu ya. Ya, nah itu dalam perspektif tasawuf seperti itu. Kalau dipahami secara fikih, tentu ini
nggak masuk Eko gitu ya dalam diri kita. Maka itu harus kita pahami konteksnya. Gitu. Oke. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan ini. Jika kamu tidak mampu bersaing dengan orang soleh dalam ibadahnya, maka bersainglah dengan pendosa yang taubat dalam istighfarnya. Nah ini juga memberikan harapan kepada kita ya, untuk tidak gampang berputus asa ketika kita terjatuh dalam dosa dan alfa. Mungkin kita bersaing dengan para alim ya, dengan ibadah-ibadahnya para sahabat Nabi ya, kita nggak bisa ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu setiap malamnya menangis gitu ya. Sampai di wajahnya itu ada semacam apa ya, tanda kayak ada sungai di sini yang mengering begitu ya, karena tempat air matanya selalu mengucur di situ gitu ya. Utsman juga demikian, bin Affan, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, juga para ulama, bagaimana Imam Asy-Syafi'i. Nggak mungkin kita bersaing dengan mereka dalam hal ibadah ya. Maka kita cari peluang kompetisi yang lain, yaitu berlomba-lomba dalam beristighfar dengan mereka yang berdosa. Nah, ini Ibnu Rajab Al-Hambali. Artinya jangan putus asa untuk mengetuk pintu maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segelap apapun hidup kita, pasti masih ada jalan terang yang bisa kita tuju. Nah ini gambarannya, ini saya ambilkan gambar itu ya. Ya. Dalam beratnya dosa, besarnya dosa yang kita lakukan, ya selalu ada pintu untuk kembali kepada Allah, bertobat itu. Saya kemarin tidak sengaja ya menemukan di TikTok itu perbincangan Daniel Mananta dengan seorang mantan preman namanya Khairul Anwar, tapi ujungnya dia masuk Kristiani ya. Itu sayangnya di situ salahnya ya. Menurut kita versi Muslim ya, dia terlahir sebagai seorang Muslim, tapi sejak balita sudah merupakan anak yang tidak diinginkan di Malang ini ya, sampai kemudian sejak SD sudah berkumpul dengan, mohon maaf, perempuan nakal ya, sejak 5 SD, lalu kemudian hidup di jalanan. Dia tidak tahu bapak ibunya siapa ya, karena anak yang tidak diharapkan gitu ya. Lalu kemudian ibunya memberikan kepada seseorang di Malang ini gitu ya. Lalu dia tumbuh dalam asuhan ya bapak ibu angkat gitu ya. Nah ketika SD kelas 5 ya, bapak ibu angkatnya ini cekcok ya, karena bapak angkat ini berselingkuh, dan si Anwar kecil ini tahu itu, melaporkan kepada ibu angkatnya. Lalu kemudian dia dipukuli sama bapak angkatnya itu, dia lari ya, lalu kemudian ditolong oleh perempuan nakal itu dan diberitahu bahwa keduanya bukan bapak ibu kandungmu. Bapakmu namanya ini seorang TNI, ibumu namanya ini ya, yang bermarga kalau nggak salah Lubis ya, atau Harahap ya, orang Medan begitu, Batak ya. Sejak itu kemudian dia hidup bersama perempuan itu ya, dengan segala kenakalan, berzina dan lain sebagainya itu, sampai tumbuh menjadi preman ya, dan gampang sekali membunuh orang sebagainya, narkoba, dan sebagainya, berkali-kali masuk penjara, sampai kemudian dia selalu merasa apa ya, dalam percakapannya itu, setiap setelah saya berbuat kejahatan, membunuh atau apa, itu ada perasaan takut mati gitu ya, ada perasaan berdosa, maka ketika ada adzan ya saya sholat gitu dan sebagainya begitu. Dan pada ujungnya kemudian dia mendapatkan bisikan gaib itu ya, dan dia menemukan, karena dia merasakan bagaimana dunia sekitarnya itu menganggap dia orang yang kotor. Ketika dia datang saja orang pada
takut menutup pintu dan sebagainya. Justru di gereja dia mendapatkan rangkulan itu, terbuka lebar. Akhirnya dia kemudian ya menerima Kristus sebagai Tuhan. Nah, ini kadang-kadang salah kita di situ ya. Ya, ketika kita menemukan ada saudara kita yang begitu, justru kemudian kita jas dan lain sebagainya. Ya, dakwah kita tidak sampai kemudian merangkul mereka. Akibatnya kemudian ya dia mencari pintu lain. Dalam gelap itu dia mencari pintu terang yang bisa menerima dia. Ya, akibatnya kemudian dia masuk itu dibaptis dan sebagainya, dan dia berubah ya menjadi pelayan Tuhan begitu ya, yang penuh dengan kelembutan ya. Dia versi dia. Nah, Bapak Ibu, ya hidup ini memang semuanya tidak datar-datar dan mulus gitu ya. Maka di dalam surat Al-Asr kan kita diingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memegang kebenaran itu ternyata tidak lurus, datar tanpa ada halangan, kendala sebagainya, tidak. Tapi penuh liku, banyak kerikil, durinya, dan jalan ini berkelok-kelok. Makanya kita saling menasihatkan kesabaran. Nah, di dalam berdakwah kan juga demikian ya, dan itu tidak mudah. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang penuh kubangan dosa dan sebagainya, itu kan butuh kesabaran yang luar biasa, tidak gampang ya. Kalau dakwah ngomong seperti ini mungkin mudah, tapi menyantuni mereka yang mohon maaf dalam tanda petik berkubang dengan kejahatan dan sebagainya, itu kalau kita nggak kekeh teguh itu kan nggak bisa ya. Nah, ini betul-betul kesabaran kita diuji. Kesabaran untuk hilang materi, hilang segalanya ya. Nah, itu makanya tidak semua orang yang membukakan pintu, ya, pintu yang terang bagi mereka di situ. Maka salut bagi mereka-mereka yang berdakwah, ya di sana ya. Ya, ada orang-orang yang keluar masuk diskotik dan sebagainya bukan untuk itu, tapi untuk mendakwahkan. Nah, kalau kita tidak bisa begitu, setidaknya kita tidak menjas, ya. Tidak suudon dulu gitu ya. Ya, siapa tahu gitu ya. Urusan dia kemudian kita serahkan kepada Allah kan gitu. Tapi itu dakwah yang tidak mudah ya. Masuk ke komunitas anak-anak pang, masuk komunitas para transgender, bencis itu kan tidak mudah. Saya ketemu banci saja lari. Ini malah membimbing, mendampingi ya, dan lain sebagainya. Nah ini. Oke, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perlu mengingat bahwa rahmat Allah itu luasnya meliputi segalanya. Termasuk meliputi segala dosa-dosa kita. Ini ditegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku, kata Allah, wasi'at kulla syai'in, itu meliputi, melingkupi luasnya itu segala sesuatu, saking luasnya. Ya, maka kita tidak boleh tadi la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Titik-titik lalu kemudian pengen bunuh diri. Nah, ini kan tanda putus asa dari rahmat Allah. Seakan-akan dunia ini isinya hanya kesulitan. Ya, padahal rahmat Allah meliputi ya kita semuanya. Lalu kemudian yang kedua, wala in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaika. Kalau sekiranya engkau menuntutku, menghukumku karena bakhilku gitu ya. Yang itu jelas-jelas memang manusia itu berpotensi untuk melakukan itu, maka aku akan mengetuk pintumu, mengingatkanmu ya Allah, bahwa engkau maha pemurah. Nah ini ya. Manusia memang potensial Bapak Ibu ya. Siapapun dia pasti ada aspek bakhilnya gitu ya. Bakhil itu kan apa ya, beda tipis ya dengan hemat, dengan apa lagi ya pelit, medit itu kan bakhil ya. Itu kan beda-beda tipis dengan hemat gitu. Saya nggak pedit, hemat gitu ya.
Kadang-kadang karena tipisnya itu kadang kita nggak bisa bedakan ini termasuk kikir, pelit, apa hemat ya. Nah, itu. Memang manusia potensial gitu. Potensial. Kita juga punya sifat tamak gitu, rakus. Yang nanti larinya itu bisa ke iri, dengki begitu itu karena tamak. Kenapa dia kok yang dapat rezeki itu kok bukan saya ya? Itu karena kerakusan kita. Sehingga kita nggak rela orang lain yang dapat rezeki itu gitu ya. Nah, itulah manusia gitu. Jangan Anda bayangkan ulama juga tidak ada tomaknya, ada bakhilnya, ada juga karena dia sepanjang dia manusia, karena dia bukan Tuhan kan gitu ya. Ya, sedangkan Allah kan tidak gitulah. Allah sakha, penuh dengan kemurahan, karamah, penuh dengan kehormatan, kemuliaan, penuh dengan wahbah, maka disebut dengan Al-Wahhab ya, yang maha memberi ya, hibahnya itu pemberiannya demikian luas gitu ya. Nah ini ya, maka untuk mengingatkan kita agar kita tidak asa ketika kita berbuat salah, maka kita coba melihat Allah agar sedikitnya Allah mengampuni dengan kita menguatkan kemauan kemurahannya gitu ya, kemaha memberian pada kita. Nah, itu. Untung kalau kita kemudian bisa mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginternalisasikan nilai-nilai ketuhanan di dalam diri kita. Takhallaqu bi akhlaqillahi ta'ala, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Kalau Allah itu maha pemurah, yuk kita belajar bagaimana kita ya merendahkan diri dengan mengedukasi diri kita menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati untuk tidak gampang pelit, gampang medit ya. Nah ini demikian pula ya, bahwa rizki Allah itu sudah ada jatahnya bagi masing-masing gitu ya. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk rakus atau tamak terhadap apa yang dimiliki oleh saudara muslim kita, karena rizki tidak akan pernah salah alamat gitu ya. Nah, itu mestinya ya pulungnya itu ke rumahku gitu, tapi jatuhnya di rumah sebelah. Itu pikiran orang-orang yang ya rakus gitu ya. Nah ini adalah kalau saudara mendapatkan rezeki, alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan banyak sedekahnya kan gitu kan. Nah, dan kita perkuat diri kita bahwa ketika kita mendoakan yang terbaik bagi saudara kita secara diam-diam, malaikat itu mengaminkan doa kita dan mendoakan kita, falahu mislahu, baginya seperti apa yang dia doakan terhadap saudaranya. Jadi untuk sifat iri dengki kita itu Rasulullah mengajari itu diantaranya, yaitu dengan mendoakan yang terbaik pada orang yang ya Allah, kok dia kok hartanya kok terus mengalir ya, ada putus-putusnya, serasa duitnya nggak berseri gitu ya. Dari gerundeli begitu, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan tidak berserinya ya, sedekahnya juga tiada henti, zakatnya juga selalu istiqomah ya. Saat kita mendoakan dengan seperti itu, bisa menekan secara psikologis ya, tamak pada kita, sekaligus diaminkan oleh para malaikat, falahu mislahu, bagimu seperti apa yang kau doakan. Nah, yang lain ini. Nah, Allah itu Al-Wahhab ya. Di antaranya orang-orang saleh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan, kami jadikan hati kami condong kepada ya ini, idh hadaitana, setelah engkau kepada kami. Wablana min ladunka rahmah,
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Tidak ada lagi keputusasaan terhadap rahmat Allah. Antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi karunia, Allah. Nah, ini. Lalu yang kedua, walain atal anni uhibbuka. Geremengan ya, geremengannya orang sufi ya. Dan jika engkau memasukkan aku karena dosa-dosaku ke dalam nerakamu, maka teriak-teriak di dalam neraka, memberitahu semua penduduk neraka kalau ada cinta di dalam hatiku kepadamu. Nah, gitu. Gimana coba? Ini rayu, masa ya Allah, kok teh pada cinta di dalam diriku. Tapi ini dengan bahasa yang lebih provokatif ya. Akan aku kabarkan seluruh bahwa cintaimu gitu ya. Nah, inti dari ini adalah apa yang ingin diajarkan kepada kita nasihat ini, pupuklah cinta Allah di dalam diri kita, walaupun misalnya nanti ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya pasti nggak masuk neraka. Nggak ada. Bisa jadi kita masuk neraka dulu ya, dicuci di situ, baru nanti dimasukkan surga. Yakin masuk surga ya? Nah, insya Allah harus yakin begitu. Kalau nggak yakin gimana? Harus yakin, walaupun dicuci dulu di neraka. Ya, yakin, harus yakin masuk surga itu. Ya, yakin lulus, yakin. Ya itu lebih baik daripada kayaknya sih enggak sih. Mending kita yakin lulus walaupun nanti ya nggak lulus dulu gitu misalnya kan nggak apa-apa, tapi yakin PD-nya punya gitu ya. Dan Allah itu menyukai orang yang begini. Artinya berarti dia punya husnudzon. Berarti dia punya pandangan positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal itu karena cinta kita kepada Allah. Karena ternyata cinta itu bisa menjadi modal untuk masuk surga. Nah ini dalam satu hadis, ingat ya, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang lelaki, ada yang mengatakan ini orang Arab Badui gitu ya. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Ketika Nabi tengah berkhutbah begitu ya, tiba-tiba orang ini memotong ya apa pembicaraan Rasulullah. Ini kan menunjukkan dia kurang adab begitu ya. Ya karena kebiasaan orang Badui begitu. Tapi Rasulullah sangat mafhum gitu ya. Nah, dia menanyakan apa itu hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat? Faqala mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat? Ya. Qala bersabdalah Nabi menjawab pertanyaan itu. Tidak dengan jawaban statement, tapi justru Nabi menjawabnya dengan pertanyaan. Wa madza a'datta laha? Ya, apa yang kamu telah persiapkan untuk menghadapi kiamat itu gitu ya. Qala berkatalah orang itu, la syai'a, saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasul. Illa kecuali anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menyiapkan apapun kecuali saya hanya punya satu, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Ini. Faqala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya. Coba. Jadi cinta itu yang betul-betul ya, itu bisa menghantarkan kita sebagai modal dasar kita untuk mendapatkan surga. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta di atas segalanya gitu ya. Nah ini ada satu cuplikan syair ini ya di dalam sastra Arab. Wa yabqa hubbullahi fawqa kulli hubbin.
Dan cinta kepada Allah itu, ya, cinta Allah itu yabqa, menetap di atas segala bentuk cinta-cinta yang lainnya. Artinya cinta Allah itu harus kita utamakan di atas semuanya. Nah ini, kalau begitu maka wajar kalau Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau niscaya akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, kalau engkau mencintai artis, ya nanti sama artis yang gelundung ke neraka, berarti bareng-bareng ke neraka gitu ya. Kalau engkau cintai Rasulullah jelas masuk surga, maka engkau akan bersamanya. Kan gitu dah. Nah ini. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wal qalbu innama khuliqa li ajli hubbillahi taala. Dan hati ini, kata Ibnu Taimiyah, itu tercipta atau diciptakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita gitu ya, agar jangan sampai hati kita ini berpaling dari cinta Allah. Nah ini, karena hati ini sesungguhnya diciptakan untuk mencintai Allah. Artinya kalau ada cinta-cinta lain yang tidak selayaknya itu bersemayam di dalam hati kita, mari cepat-cepat kita bersihkan agar murni hanya ada cinta Allah di dalamnya. Nah ini, saya kira itu Bapak Ibu ya. Artinya ya, di dalam munajat yang ketiga ini andalannya adalah cinta Allah. Kalaulah sekiranya saya dimasukkan neraka, nggak apa-apa deh. Yang penting ada cinta Allah di dalam hati ini. Niscaya cinta itu yang akan mengentaskan kita dari kubangan neraka, insya Allah. Nah ini, saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, 10 menit lagi 1 jam gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terus terang mohon maaf, pertanyaannya mungkin menyimpang dari tema ini, yaitu saya kemarin bukan sholat subuh tapi bingung saya itu. Karena habis sekali saya itu sholat subuh, pertama itu melakukan ya, tidak ada rukuk lalu sujud, setelah itu berdiri, setelah itu rakaat kedua seperti sholat subuh biasa, jadi ada rukuk, ada sujud, kemudian berdiri lagi, rukuk, sujud, dan salam. Nah kemarin itu yang saya tanyakan adalah kebingungan saya itu namanya sholat apa gitu. Terima kasih. Jenengan sholat berjamaah gitu. Ya kemarin saya memang begitu. Imamnya baca ini ayat-ayat sujud sajadah ya. Begitu. Okay. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada ayat-ayat yang dikatakan sebagai apa? Ayat sajadah ya. Dimana kalau kita membaca ayat itu, maka kita disunnahkan untuk bersujud gitu ya. Dan itu kalau dibaca di dalam sholat ya, ketika setelah membaca itu kita sujud dulu, lalu bangkit lagi melanjutkan bacaan ayat itu, baru rukuk sujud seperti biasa. Jadi itu memang ada tuntunannya Pak. Jadi begitu. Tapi namanya tetap sholat subuh ya? Ya tetap sholat subuh. Jadi sujudnya itu adalah sujud untuk ayat tadi itu. Ya, jadi sujud karena membaca ayat itu, gitu. Jadi ya itu. Ya. Dan ketika di luar sholat pun, ketika kita membaca ayat sajadah itu, nah kita juga berhenti sejenak dalam baca ayat, kita bersujud, ya. Lalu kemudian kita melanjutkan bacaan ayat itu. Nah, di dalam sholat juga demikian. Jadi itu tidak kemudian mengubah ya substansi dari sholat itu, tidak. Gitu ya. Tetap itu rangkaian dari sholat subuh. Gitu. Nah, itu ya. Memang kadang-kadang ada banyak di antara kita yang tidak mengerti ya. Saya jadi teringat dulu di Masjid Air Fahrudin waktu sholat Jumat gitu ya. Itu ada Pak siapa ya? Dia mantan guru agama di Man Jalan Bandung gitu ya. Pak Dewa ya, saya lupa. Yang suaminya ini bidan, suaminya
Oh, istrinya bidan. Nah, ya, dia suami bidan itu, gitu maksud saya. Guru di Bandung. Nah, biasanya ketika mau memilih ayat itu dalam bacaannya, dia memberitahu dulu biasanya kepada makmum biar tidak kaget bagi makmum yang tidak mengerti itu. Nah, beliau tidak ngabari gitu. Sehingga kemudian ya jamaahnya pada bingung juga itu. Satu masjid itu ya kebanyakan yang nggak ngerti bingung gitu. Ragu-ragu antara ngikuti imam atau tidak gitu. Jadi ada yang tetap berdiri aja, ada yang ngikuti ya gitu. Ya karena tidak tahu hanya gitu. Nah, jadi kalau ada begitu lagi tidak usah bingung Pak ya. Tidak usah bingung gitu. Nah, ada baiknya kalau imam membaca ya surat sajadah itu atau ayat-ayat sajadah, maka ada baiknya informasikan dulu Bapak Ibu. Nanti di rakaat pertama saya akan baca ya surat sajadah ya, diberitahukan sehingga kita nanti sujud ya, nah itu. Ya, kecuali orang yang ya apa misalnya ya gak khusyuk atau apa kemana-mana pikirannya atau ngantuk ini tergeragap dia ini dah agak doa dari ini. Nah, jadi itu Pak. Ya, gitu ya. Oke. Sambut Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang munajat ya dari Abu Sulaiman Ad-Darani ini, walaupun redaksinya memang agak neko-neko begitu ya. Tapi kita pahami dalam konteksnya dari perspektif batiniah gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya adalah satu pengagungan Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengingatkan kita agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah ketika kita terjatuh dalam kubangan dosa. Karena maksiatnya orang yang taat itu adalah apa? Maksiatnya orang taat merasa dirinya lebih baik dari orang yang lain. Maksiatnya ahli maksiat adalah ketika dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati dari keduanya gitu ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.